Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 10, materi SPLTV. SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas SPLTV, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, nanti di sini kita akan diberikan 3 persamaan. Ya, misalkan persamaan pertama itu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Oke, di sini perbedaan antara 3 variabel dengan 2 variabel. Kalau yang kemarin 2 variabel, hurufnya cuma 2, yaitu X dan Y. Nah, sekarang jika yang 3 variabel, nanti hurufnya yang akan kita cari itu ada 3, X, Y, Z. Tergantung nanti soalnya bisa menggunakan huruf lain. Kemudian persamaan kedua nanti diberikan misalkan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Kemudian persamaan yang ketiga itu misalkan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Ya, nanti untuk SPLTV akan diberikan 3 persamaan. Nah, inilah yang akan kita cari variabelnya, yaitu X, Y, dan Z. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya mirip dengan SPLTV yang kita sudah bahas kemarin, yaitu bisa menggunakan metode substitusi, bisa menggunakan metode eliminasi, atau gabungan dari keduanya. Oke, untuk itu sekarang Bapak akan berikan contoh untuk lebih jelas dalam menyelesaikan SPLTV. Ya, nah di sini Bapak sudah berikan sebuah contoh dari SPLTV. Jadi diberikan 3 persamaan linear. Yang pertama 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Kemudian yang persamaan kedua 2X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 3. Dan yang terakhir X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 5. Nah, di sini kita akan mencari berapa nilai X, Y, dan Z. Nah, langkah pertama kita beri nama dulu masing-masing dari ketiga persamaan ini. Nah, misalkan yang pertama ini disebut persamaan pertama. Kemudian yang kedua persamaan kedua, dan yang terakhir itu persamaan ketiga. Langsung saja di sini Bapak akan gunakan metode campuran, metode eliminasi dan substitusi. Nah, langkah pertama kita dari 3 persamaan ini kita pilih cukup 2 persamaan dulu yang akan kita eliminasi. Bisa boleh kita pilih 1 dan 2 atau 1 dan 3 atau 2 dan 3, bebas. Kita bebas memilih yang mana akan kita eliminasi lebih dulu. Nah, di sini Bapak akan pilih persamaan 1 dan 2. Jadi yang pertama kita pilih eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, sekarang kita tuliskan kembali persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Kemudian persamaan kedua 2X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang perhatikan dari kedua persamaan ini kita bisa bebas memilih. Kita mau hilangkan X boleh, hilangkan Y atau hilangkan Z, terserah. Jadi usahakan kita pilih yang sudah sama biar kita gampang menghilangkannya. Nah, kebetulan di sini pada persamaan 1 dan 2, X di atasnya 2X, di bawah 2X sudah sama. Kemudian Y-nya juga sama, cuma beda tanda. Sekarang kita bebas memilih mau menghilangkan X apa Y. Nah, di sini Bapak akan menghilangkan X-nya dulu. Ya, langsung saja kita hilangkan. Karena yang di atas itu 2X sudah positif, kemudian yang di bawah itu juga 2X sudah positif, berarti sama-sama positif,
untuk mengeliminasi kita tinggal kurangkan kedua persamaan. Nah ini akan menjadi 2x kurang 2x habis, kemudian y dikurangi min y, 1 dikurangi min 1, min bertemu min itu akan menjadi positif, sehingga y dikurangi min y akan menjadi 2y. Oke. Kemudian z dikurangi 2z, z kurang 2z hasilnya adalah min 1z atau min z. Nah, sama dengan 7 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 4. Nah, ini akan menjadi persamaan baru. Nah, ini kita beri nama persamaan keempat. Oke, ini kita sebut persamaan 4. Kita simpan dulu hasil dari persamaan 4. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah kedua, Bapak tuliskan di sini. Langkah kedua, kita eliminasi lagi. Eliminasi. Nah, tadi kita pilih 1 dan 2. Nah, sekarang kita pilih lagi satu pasang. Boleh kita pilih 1 dan 3 atau pilih 2 dan 3. Bebas. Nah, di sini coba Bapak akan pilih yang 2 dan 3. Boleh. Nanti kalian bisa memilih 1 dan 3, terserah. Oke, di sini kita pilih eliminasi 2 dan 3. Oke. Kita tuliskan kembali persamaan 2 dan 3. Persamaan kedua itu adalah 2x dikurangi y ditambah 2z sama dengan 3. Kemudian persamaan ketiga itu x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 5. Oke. Nah, di sini kita eliminasi. Karena langkah pertama tadi kita menghilangkan x. Jadi di sini yang kita hilangkan adalah x. Karena yang pertama kita hilangkan x, otomatis yang kedua ini juga harus sama. Jadi yang kita hilangkan harus sama. Jadi ini harus sama-sama kita hilangkan x juga. Jika tadi di awal kita menghilangkan y di sini, maka yang di sini juga harus menghilangkan y. Jadi yang dihilangkan itu harus sama. Oke, kita kembali ke sini. Yang dihilangkan adalah x. Jadi kita perhatikan x pada bagian atas persamaan pertama itu 2x. Kemudian yang di bawah itu hanya 1x. Jadi karena dia berbeda, kita samakan terlebih dahulu sama dengan cara SPLDV kemarin. Jadi kita samakan dengan cara menyamakan dari koefisiennya. Di atas ini 2, kita bawa ke bawah, dikali 2, 2-nya ke bawah. Kemudian ini 1x, sebenarnya ada angka 1, bawa ke atas, kali 1. Jadi 2-nya ini bawah, 1-nya ke atas. Kemudian masing-masing baris kita kalikan dengan angka yang berwarna biru ini. Berarti persamaan pertama semuanya kita kalikan 1, hasilnya tetap, sehingga ini jadinya 2x dikurangi y ditambah 2z sama dengan 3. Oke. Itu untuk persamaan yang di atas. Kemudian yang di bawah kita kalikan 2 semuanya. Ini akan menjadi x kali 2 jadi 2x, 2y kali 2 positif, jadi 2 kali 2 menjadi 4y. Kemudian yang terakhir min z kali 2, itu hasilnya adalah min, nah dia negatif berarti min 2z. Kemudian 5 kali 2 itu hasilnya adalah 10. Jadi semua yang ada di baris yang di bawah ini kita kalikan 2. Nah sekarang kita perhatikan 2x sudah sama dan sama-sama positif, berarti kita tinggal kurangkan saja atas kurang bawah. Oke, kita langsung untuk sama-sama 2x kurang 2x habis. Kemudian min y dikurangi 4y, min 1 dikurangi 4, punya utang 1, utang lagi 4, maka dia akan menjadi min 5y. Jadi min 5y. Kemudian yang di belakangnya 2z dikurangi min 2z. Min ketemu min jadi positif, sehingga ini akan menjadi 2z tambah 2z. Hasilnya adalah positif 4z. Dan
Yang terakhir, 3 dikurangi 10 hasilnya adalah negatif 7. Nah, inilah akan memunculkan suatu persamaan baru. Kita beri nama persamaan ini, ya, karena di belakang tidak cukup tempatnya, Bapak tuliskan di depan. Ini menjadi persamaan kelima. Ini persamaan kelima. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan 4 dan persamaan 5. Langkah ketiga, kita eliminasi persamaan keempat dan persamaan kelima. Eliminasi persamaan keempat dan persamaan kelima. Nah, persamaan 4 dan 5 ini adalah SPLDV, dua variabel, caranya sama dengan yang sebelumnya. Oke, langsung saja Bapak tuliskan yang persamaan keempat itu 2Y dikurangi Z sama dengan 4. Oke. Kemudian persamaan kelima ya adalah negatif 5Y ditambah 4Z sama dengan negatif 7. Oke. Ini kita sudah punya dua persamaan baru. Nah, sekarang kita eliminasi. Bebas kita mau eliminasi yang mana. Boleh kita menghilangkan Y, boleh juga kita menghilangkan Z, terserah. Nah, di sini Bapak akan coba menghilangkan, karena lebih simpel Z-nya, jadi Pak hilangkan Z-nya saja. Jadi kalian bebas memilih. Nah, sekarang perhatikan angka di depan Z. Nah, di sini tanda negatif positif kita abaikan. Nah, sekarang kita lihat angka di depan Z yang di atas itu adalah angka 1, berarti satunya kita bawa ke bawah. Jadi 1 di sini. Kemudian Z yang di bawah, itu angka depannya adalah 4, jadi dia bawa ke atas, kita di 4 di atas. Oke. Jadi ingat, ditukar tempat. Itu kalau kita menghilangkan Z. Nah, itu lain halnya jika kita menghilangkan Y. Nanti kalian bisa coba sendiri kalau menghilangkan Y-nya. Oke, kita lanjutkan ini lagi. Di persamaan yang di atas, kita kalikan 4 semuanya. 2Y kali 4 dia akan menjadi 8Y. Kemudian min Z kali 4 dia akan menjadi min 4Z. 4 kali 4 dia akan menjadi 16. Oke. Kemudian yang di bawah semua kita kalikan 1. Min 5Y kali 1 tetap min 5Y. Kemudian 4Z kali 1 dia hasilnya tetap 4Z. Dan yang terakhir min 7 kali 1 hasilnya tetap min 7. Setelah itu baru kita eliminasi. Nah, sekarang kita perhatikan, karena tadi kita sepakat menghilangkan Z, perhatikan tanda di depan Z-nya. Di atas negatif, di bawah positif. Karena dia berbeda tanda, seperti pada penjelasan Bapak sebelumnya, kalau beda tanda, eliminasinya ditambahkan. Oke. Langsung kita tambahkan 8Y tambah min 5Y tambah ketemu min, itu hasilnya adalah min, sehingga ini menjadi 8Y dikurangi 5Y, hasilnya adalah 3Y. Oke. Kemudian sebelah kanannya yaitu Z, min 4Z ditambah 4Z, punya hutang 4 dibayar 4, hasilnya 0, habis, jadi Z-nya hilang. Langsung setelahnya itu 16 ditambah min 7 itu akan menjadi 16 kurang 7, hasilnya adalah 9. Jadi dari sini kita dapatkan 3Y sama dengan 9. Di sini kita langsung dapatkan nilai Y-nya. Y sama dengan 9, 3-nya pindah ruas menjadi pembagian. Jadi 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Jadi di sini kita dapatkan Y sama dengan 3. Oke. Langkah berikutnya, langkah keempat, karena kita sudah dapatkan satu variabel, satu huruf itu Y. Sekarang kita mencari salah satu dari yang tersisa, bisa mencari X, bisa mencari Z-nya. Sekarang kita substitusi hasilnya itu. Nah, di sini kita dapatkan Y. Y sama dengan 3. Nah,
kita substitusi, kita masukkan Y sama dengan 3 ke salah satu persamaan 4 atau 5. Jadi ingat, kita substitusi ke persamaan 4 atau persamaan 5. Nah, di sini Bapak pilih persamaan, kita gunakan persamaan yang keempat, yaitu 2Y dikurangi Z sama dengan 4. Kita pilih persamaan keempat, kita ganti Y nya sama dengan 3, dia akan menjadi 2 kali 3 dikurangi Z sama dengan 4. 2 kali 3 hasilnya adalah 6, dikurangi Z hasilnya 4, maka min Z sama dengan 4 dikurangi, karena di sini 6 nya positif, pindah ruas menjadi negatif, ini 6, maka min Z sama dengan min 2, sehingga didapatkan Z sama dengan 2. Oke, nah dari sini kita sudah dapatkan Z. Nah, jadi di awal kita dapatkan Y, kemudian kita dapatkan Z. Nah, kemudian langkah kelima, kita tuliskan di sini langkah kelima, kita substitusi lagi. Substitusi, kita sudah dapatkan Y nya 3, Z nya 2. Jadi Y sama dengan 3, Y sama dengan 3, kemudian Z sama dengan 2. Kita substitusi ke persamaan sekarang 1, 2, 3, kita bebas memilih, boleh ke 1, boleh ke 2, boleh ke 3. Jadi yang ada X-nya, ada X-nya. Nah di sini Bapak pilih yang persamaan yang lebih simpel, itu persamaan ketiga. Kita lihat X-nya yang simpel. Tapi bebas, kalian bisa memilih 1, boleh 2, boleh 3. Nah di sini Bapak pilih persamaan ketiga. Oke, langsung kita tuliskan persamaan ketiganya. Itu adalah X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 5. Oke, sekarang kita ganti Y dan Z nya. X nya kita biarkan karena itu yang akan kita cari. Jadi X nya tetap ditambah 2Y, Y nya 3, 2 kali 3 dikurangi Z nya adalah 2 sama dengan 5. Kemudian X ditambah 2 kali 3 hasilnya 6 dikurangi 2 sama dengan 5. X 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4, sehingga sama dengan 5. Jadi di sini X sama dengan 5 dikurangi 4 yang positif, tinggal ruas menjadi negatif, dikurangi 4, ini hasilnya adalah 1. Oke, jadi kita sudah dapatkan ketiga dari variabelnya. X nya kita dapatkan 1, Y nya 3, Z nya 2. Sehingga di sini kita sudah selesai. Kita tinggal menuliskan himpunan penyelesaian. Kita tuliskan di sini 6. Himpunan penyelesaiannya itu adalah X, Y, Z. X, Y, Z sama dengan, X nya adalah 1, kemudian Y nya itu 3, dan Z nya adalah 2. Jadi inilah himpunan penyelesaian dari contoh sistem pertidaksamaan 3 variabel yang Bapak berikan. Oke, jadi sekian yang dapat Bapak sampaikan. Bila ada materi yang masih kurang jelas, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Untuk itu Bapak tutup dengan Namo Santi. Om Santi 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 Om.